Kalau orang terbiasa meremehkan yang wajib, tandanya sunnah dia jarang ngerjakan. Saya ulangi lagi, kalau ada orang terbiasa meremehkan yang wajib, yang sunnah dia jarang kerjakan, sudah itu jelas. Tapi apabila orang yang memperhatikan wajibnya dalam tepat waktu, otomatis yang sunnah ini akan terikut sesuatu itu, dia otomatis apa? Terikut. Maka orang yang menunda sholatnya itu tanpa sebab syar'i, tanpa sebab yang diudurkan, hanya sebab kelalaian, hanya sebab sesuatu apapun yang tidak diudurkan dalam syar'i, maka sholatnya bukan mendatangkan rahmat, tapi bisa jadi mendatangkan azab buat dia. Sebagaimana ucapan Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum salat. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali lagi duduk di majelis hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang hadir di tempat ini dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dipercepat sama Allah Subhanahu wa taala, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, keturunan dan keluarga kita jadikan saleh dan salihah, dan kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah bisril Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita boleh rapat ke depan sedikit, Bapak. Agak depan dikit, Bapak. Yang jauh boleh dekat di siang kosong. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin yang berjudul Babu fil mubadarati ilal khair wa hatha min tawajjuh li khair 'ala al-iqbali 'alaihi bil jiddi min ghairi taraddud. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-10. Bab bersegera melakukan kebaikan dan memotivasi orang yang ingin berbuat baik. Ya, disunnahkan seseorang menyegerakan berbuat kebaikan. Jangan menunda-nunda kebaikan. Siapapun yang menunda kebaikan, lambat laun biasanya keburukan akan datang kepada dalam dirinya. Dan siapapun yang mempercepat kebaikan di dalam dirinya tanpa menunda kebaikan tersebut, maka keburukan akan jauh daripada dia. Sebab keburukan sering dia kerjakan tanpa sadar, orang itu ciri-cirinya sering menunda kebaikan. Kalau ada banyak keburukan di dalam diri kita, ciri-cirinya pasti apabila kita muhasabah diri kita, sebab menunda-nunda kebaikan. Syaitan seringkali membuat orang terbayang-bayang waktu itu masih lama, tapi ketika bermaksiat kepada Allah, terbayang waktu itu sempit dan segera hilang. Ketika orang mau berbuat baik, entah itu bentuknya salat atau sedekah, diiming-iming sesuatu di bayangannya, masih ada waktu, masih nanti bisa, masih bisa, seperti itu, sampai tertinggallah kebaikan itu atau hilanglah kebaikan di dalam dirinya tersebut. Ketika keburukan, maka seringkali dibuat sempit sesuatu itu, waktu itu kecil, gak ada waktu lagi, gak sempat lagi. Seakan-akan dari 24 jam hidupnya ini baik aja, padahal kalau dilihat lebih banyak lalai dan keburukannya tersebut. Dan seringkali syaitan ini apabila orang itu sudah mengerjakan kebaikan, ditampak-tampakkan kebaikan itu di depan dia, sehingga tidak mau beramal kebaikan yang mirip dengan pekerjaan yang sebelumnya. Katakan kemarin dia sudah baca Quran,
atau tadi dia sudah baca Quran, malam hari terkadang datang rasa malas dengan dia tampakkan kebaikan tersebut. Sudah kan tadi baca Quran. Tapi begitu dia mau berbuat buruk, bisa jadi 2 keburukan, 3 keburukan terulang dalam satu hari dengan syaitan itu dibuat melupakan keburukan yang sebelumnya, dibuat tidak ingat. Tadi pagi udah, tapi siang lagi atau tidak sore atau malam hari dia mau kerjakan hal yang sama, hal yang serupa, dibuat tidak lihat lagi itu keburukan itu. Maka seorang mukmin, orang yang beriman itu mengambil pelajaran dari hasil keburukan yang pernah dia perbuat, efek dari perbuatannya tersebut jangan sampai terulang kembali. Ketika orang itu berbuat buruk, pasti ada hal yang gak baik akan datang dalam dirinya, tanpa sadar atau dia sadari. Terkadang Allah buat dia sadar sebab dia keburukan tersebut, kadang gak dibuat sadar, dia lewati sesuatu itu. Kadang dia besar bentuknya, udah besar kepentok, oh iya ini gara-gara buruk itu. Tapi begitu lengah lagi, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, udah stabil, kadang-kadang dikembalikan lagi, dia kerjakan hal yang sama lagi. Ini bab yang sangat penting yang pada malam hari ini kita akan kaji tentang mubadaratu bil khair, mempercepat kebaikan, jangan pernah tunda-tunda. Ada beberapa hal yang kita disunahkan dipercepat walaupun belum datang temponya. Salah satunya membayar utang. Kita janji sama orang tanggal 1 atau katakan tanggal 10, tapi kita udah ada uang, udah ada sesuatu tanggal 5, disunahkan kita percepat bayar tanggal 5 walaupun belum jatuh tempo. Orang yang paling zalim, orang yang paling buruk adalah orang yang berbuat zalim kepada orang yang berbuat baik sama dia. Orang yang paling zalim adalah orang yang membuat zalim kepada orang yang berbuat baik sama dia. Dia udah dikasih pinjam uang, orang baik, dia berbuat zalim sama orang yang baik sama dia. Dia kadang-kadang tunda, tanggal 10 dah, tanggal 11 dah, tanggal 12 dah, tanggal 13, diulur-ulur. Dia berbuat zalim sama orang yang berbuat baik sama dia. Ini kezaliman besar tanpa disadari. Bukan dia nggak megang sesuatu, tapi memang penyakit yang ada dalam dirinya ini. Yang disunahkan kita percepat. Apa efek daripada perlambat tersebut? Orang yang tadi itu tidak akan mau meminjamkan dia lagi, hilang kepercayaan itu lagi, sehingga ketika dia datang walaupun dengan air mata tidak akan dia dapati, sehingga orang itu yang tempat dia minjam itu terpaksa berbuat bohong sebab sifatnya dia, terpaksa berbuat bohong sebab kelakuan dia. Masuk orang itu keperangkap dengan sikapnya dia, sehingga orang itu terpancing berbuat buruk sama orang itu, ikut nadanya dia, terpaksa. Aduh, saya nggak mau lagi dah, gara-gara gini saya nggak enak tidur. Jelas waktu tidur saya keganggu gara-gara orang ini. Jelas habis itu makan hati. Ini kita berbuat zalim sama orang yang baik sama kita. Yang kedua, jenazah apabila datang ketika dia wafat, itu disunnahkan, kita dianjurkan mempercepat penguburannya. Apabila dia baik atau dia buruk, disebutkan dalam bab tentang jenazah di kitab Riyadhus Shalihin, nanti di jilid yang ketiga dijelaskan di sana bab jenazah. Di sana Rasulullah SAW mengatakan, apabila jenazah itu baik, itu kebaikan, kita percepat sesuatu itu kebaikan buat jenazah itu. Apabila jenazahnya buruk, kebaikan buat kita, dia tidak berlama-lama di rumah kita.
Makanya kalau orang kurang baik, jangan tahan-tahan dia kalau keluar rumah. Kalau mau pamitan. Kalau orang baik, dianjurkan kita tahan, nantian pulang kalau orang baik. Kalau jenazah, dua-duanya ini disunahkan dipercepat. Yang pertama, kalau dia baik, dia akan mengatakan qadimuni, cepatkan saya. Ini kebaikan buat jenazah itu. Tapi apabila jenazah itu buruk, itu kebaikan buat orang yang di rumah itu. Kebaikan buat orang di rumah itu, agar tidak menyimpan orang yang kurang baik di rumahnya. Karena dia akan merasakan hasil perbuatannya dia. Dia akan merasakan sesuatu itu. Maka hiduplah dengan baik. Kalau kita ingin meninggal dalam kondisi baik, jangan hidup buruk. Kita akan wafat dalam kondisi kebiasaan kita. Ingat, orang hidup di dunia ini seperti orang masuk supermarket. Ambil sesuka mau kita, sabun, sampo, jajan, apa saja. Tapi ingat, di depannya ada kasir, harus bayar. Begitu juga kata Rasul, i'malu ma syi'tum, kerjakan sesuka kita di dunia, mau baik mau buruk. Tapi ingat, ada namanya meninggal, ada namanya hisab, ada namanya pertanyaan. Itu dia, agar kita berhati-hati ketika hidup di dunia ini. Yang ketiga, sholat. Kalau sudah datang waktunya, jangan tunda. Ini bab, nanti kita dengar ini sesuatu bab. Kalau kita tunda, akan timbul rasa sesuatu, meremehkan sesuatu itu, meringankan sesuatu itu, menyepelekan sesuatu itu. Apabila ini timbul di dalam diri kita, orang yang terbiasa, nanti kita tinggal perhatikan diri kita, jangan perhatikan orang lain. Kalau orang terbiasa meremehkan yang wajib, tandanya sunnah dia jarang ngerjakan. Saya ulangi lagi, kalau ada orang terbiasa meremehkan yang wajib, yang sunnah dia jarang kerjakan, sudah itu jelas. Tapi apabila orang yang memperhatikan wajibnya dalam tepat waktu, otomatis yang sunnah ini akan terikut sesuatu itu, dia otomatis apa? Terikut. Maka orang yang menunda sholatnya itu tanpa sebab syar'i, tanpa sebab yang diudurkan, hanya sebab kelalaian, hanya sebab sesuatu apapun yang tidak diudurkan dalam syar'i, maka sholatnya bukan mendatangkan rahmat, tapi bisa jadi mendatangkan azab buat dia. Sebagaimana ucapan Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum salat. Hafal kita semua. Neraka wail bagi orang salat. Ciri salatnya mereka, alladzina hum an salatihim sahun. Mereka meringan-ringankan nanti salatnya. Jangan gara-gara asik kita nonton televisi, jangan gara-gara asik kita duduk dengan tamu, jangan kita asik gara-gara main handphone, jangan kita gara-gara asik di kantor kita, asik berbincang sesuatu sampai hukumnya Allah lalu kita lebihkan manusia ketimbang hukumnya Allah. Anehnya orang-orang seperti ini, begitu di lampu merah dia stop. Di lampu merah dia stop. Pas ditanya, kenapa stop? Merah. Ketika di depan manusia lampu merah, aturan manusia dia ikut yang tidak ada dalilnya, dia taati. Begitu lewat azan dikumandangkan, dia tidak pernah stop. Tidak ada stop. Padahal azan itu maknanya lampu merah agar kita stop di masjid, tapi dia nggak mau stop tuh. Yang keempat, anak gadis yang sudah waktunya untuk menikah. Anak gadis yang sudah waktunya untuk menikah. Ada datang orang baik melamar. Datang orang baik nih melamar. Kalau datang orang baik melamar anak kita dan anak kita memang sudah layak untuk menikah, jelas jangan tolak orang baik itu. Karena kalau kita tolak kebaikan itu, lambat akan datang kepada dia dan keburukan akan datang kepada yang menolak, entah itu anak atau orang tuanya.
Jelas? Keburukan nanti yang akan datang karena memperlambat menikah tersebut. Berapa banyak orang memperlambat sesuatu yang ada di dalam dirinya. Contohnya laki-laki, sehingga dia sadar dirinya, dia memang harus. Apa yang terjadi? Rasul kasih tahu, kalau itu bentuknya harus, puasa, nggak bisa nahan. Kalau nggak sering puasa, dia akan pergi ke negatif. Pasti dia menuju apa? Ke negatif. Rasul nggak mau lihat umatnya menuju ke negatif. Kalau orang yang sering terbuka jalan negatif, suruh sering puasa. Kalau nggak, menikah. Jelas? Nah, ini bab Bapak Ibu agar kita mempercepat kebaikan itu. Kalau kita ngelihat, oh ini baik, langsung dipercepat. Jangan ditunda. Mari kita dengarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'malis salihah fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muzlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah ini? Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. 7 periwayat hadis yang terbanyak, ada 7. Nomor satunya Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Beliau punya kebiasaan membagi malamnya dengan keluarganya, dia, istri dan pembantunya. Begitu habis Isya, gilir-giliran tidur. Yang pertama Abu Hurairah, habis itu istrinya, habis itu pembantunya. Gilir-giliran, bangun, satu tidur, habis itu bangun lagi, satu bangun, yang 2 tidur, gilir-giliran seperti itu. Jadi malam tuh terisi penuh. Di rumahnya orang sholat saja ada, walaupun 1 orang. Dan kebiasaan Abu Hurairah ini, beliau tidak akan tertidur pada malam hari sebelum beliau beristighfar 10.000 kali. Sebelum beliau beristighfar 10.000 kali, sampai dia buat ikatan. Seperti tasbih. Seperti apa? Tasbih. Ingat Bapak Ibu, cara memegang tasbih saya ajarin sedikit. Jangan pakai tangan 1, tapi pakai tangan 2. Seperti itu. Jelas? Kalau beristighfar pakai tasbih begini. Agar kenapa? Yang kiri dapat juga pahalanya. Karena dia nanti akan bicara, dapat ini pahalanya yang apa? Sebelah kiri. Yang penting jangan berzikir pas lagi di majelis taklim atau di depan TV. Jangan, kurang bagus seperti itu. Nggak dapat bekasnya, nggak dapat asarnya. Ada 3 cara di dalam kitab Manhajus Sawi agar melebarkan hati seseorang. Yang tadi dia sempit, kalau mau dilebarkan, mau diterangin sama Allah, kerjakan 3 hal. Yang pertama, di dalam kitab Manhajus Sawi dijelaskan zikir dalam kondisi sendirian. Orang yang zikir dalam kondisi sendirian memiliki athar, bekas yang kuat di dalam hatinya. Bahkan dia mampu melihat sesuatu apa yang tidak bisa dilihat oleh umumnya orang. Dia memiliki kepekaan tersendiri bagi orang ahli zikir. Yang kedua, ihsan bainan nas, berbuat baik sama manusia. Berbuat baik sama manusia ada 3 macam. Yang pertama, berbuat baik sama orang yang tidak membalas kebaikan kita. Ini biasa normal orang. Ada orang ke pasar kasih uang, ada orang di lampu merah kasih uang, ada orang bulan Ramadan bagi beras, ada orang bulan Ramadan bagi sarung ke imam-imam yang tarawih. Pertanyaannya, orang-orang itu udahkah membalas kebaikan orang itu? Jawabannya tidak. Jelas? Ini nomor 1. Nomor 2, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik sama kita. Ini biasa terjadi. Zaman orang tua dulu, kalau dianterin ayam, ikan, dibalas sayur. Jelas? Berbuat baik sama orang yang berbuat baik sama kita, itu harus dibalas. Seperti salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Seperti itu. Kalau ada orang berbuat baik sama kita, cepat balas, walaupun dia tidak setara.
walaupun dia tidak sama nilainya, tapi balas dia sesuatu itu. Yang ketiga, ini yang paling mahal dan yang paling sulit, berbuat baik sama orang yang berbuat buruk sama kita. Berbuat baik sama orang yang berbuat buruk sama kita. Ini yang paling hebat. Berbuat baik sama orang yang berbuat apa? Buruk sama kita. Ini jarang orang bisa. Nomor berapa ini? Nomor 3. Kadang Bapak Ibu, kita terbawa sama sifat orang lain. Kadang kita terbawa sama sifat orang lain. Saya kasih contoh. Ada orang, katakan di Karangpanas, katakan di sini, dia ketemu sama orang, dia rajin senyum nih orang. Senyum dapat pahala apa enggak? Dapat pahala. Kalau cemberut enggak dapat. Ada orang dia terbiasa senyum sama orang, Assalamualaikum, senyum dia. Yang ini cemberut. 1 kali. Besok ketemu lagi, Assalamualaikum, dia berikan tangan, enggak dikasih tangannya, enggak, cemberut. Besok 3 kali, Assalamualaikum, salam enggak dijawab, tangan dia dikasih, bibir pun cemberut. Yang keempat kali nih, yang keempat kali dia jalan sama temannya, kenapa engkau tidak beri salam sama dia? Enggak, kemarin saya udah berapa kali kasih salam dia enggak mau jawab. Terbawa sifat orang itu ke dia sekarang. Dia ikut nada orang itu sekarang. Dia ikut sifat orang itu. Berhasil syaitan jebak dia ini. Kita harus ikut nadanya Nabi Muhammad. Jangan gampang terjebak sama sifat orang lain, sehingga merubah sifat kita. Jelas? Jangan gara-gara orang itu kita berubah, ngikutin dia ini. Rugi betul kita ini. Dan ini banyak orang ini terjebak dalam bab ini. Gara-gara dia rajin buat baik, ada orang buat buruk sama dia, nggak, dia mau buat baik sama dia. Ini saja nih. Apa bedanya kita sama dia dah? Kita ini ke bawah, ke bawah, terjebak sama dia. Jangan mau terjebak sama orang lain. Jelas? Gara-gara begini kita banyak terkalahkan, dipaksa mengikuti sifat orang itu. Kita tadinya nggak mau kan, nggak ada yang mau, tapi ke bawah gara-gara dia. Nah, jangan mau ke bawah sama orang, kepancing. Yang ketiga, Bapak Ibu, dapat melebarkan hati seseorang, asyuja. Syuja ini artinya dalam bahasa Arab berani. Berani apa? Berani ngebela syariatnya Allah, berani ngebela isi Al-Quran, berani ngebela ucapannya Nabi. Semua manusia, siapapun teman dia bela, dia akan terkalahkan sama yang dibela. Orang akan terkalahkan sama yang dia bela. Saya ulang lagi, orang akan terkalahkan sama siapa? Yang dibela. Ada anak dijewer di masjid. Dijewer apa? Di masjid. Pulang-pulang ngadu sama orang tuanya. Siapa yang jewer di masjid? Kelahi orang tua gara-gara anak nih. Ribut, dibela nih anak nih. Habis pulang-pulang udah kelahi, belain anak nih. Justru kadang dia yang belain anak, bapak itu kalah sama anaknya. Kita akan terkalahkan sama siapa yang kita bela. Berapa banyak seorang suami bela istrinya di depan ibunya, justru dia kalah sama istrinya. Jelas? Kita akan terkalahkan sama siapa yang kita bela. Di sini yang dimaksud adalah syuja, berani ngebela syariatnya Allah. Sedikit saya cerita kepada bapak ibu-ibu, mungkin kita udah lewat hadisnya. Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau ini punya di sampingnya itu qurra, penghafal Quran. Salah satu penghafal Quran ini punya paman. Pamannya ini pingin jumpa dengan Sayyidina Umar, pakai orang dalam. Engkau ini kan dekat sama Sayyidina Umar. Iya, bisa nggak jumpain saya? Oh iya, saya jumpain. Duduklah dia di depan. Senangnya ini, ponakan ini senang. Duduk Sayyidina Umar di sini. Ya Allah, alhamdulillah. Tapi ponakan ini tidak tahu apa yang mau dia ucapkan. Dia pikir bagus, dia pikir baik. Baru duduk ditanya apa kabar sama Sayyidina Umar, tiba-tiba orang ini mencaci maki Sayyidina Umar, menghina Sayyidina Umar.
engkau ini tidak seperti ini, engkau ini tidak adil, engkau tidak begini. Sedangkan Sayyidina Umar nih salah satu sahabat yang ditunjuk langsung sama Rasulullah SAW masuk surga, yang dimana sahabat Sayyidina Umar ini kata Rasul, apabila ngelewati gang lain, ngelewati gang, fajjan syaitan akhar, syaitan tuh ngelewati gang lainan, takut dia sampai syaitan lewat gang lainan, tidak mau papasan sama Sayyidina Umar. Subhanallah, saking beraninya. Ini orang makinya Sayyidina Umar, takut ini ponakannya. Ya Allah, merahlah mukanya Sayyidina Umar. Berdiri Sayyidina Umar sudah berdiri. Begitu dilihat Sayyidina Umar berdiri, kalau orang lagi marah berdiri disuruh duduk. Ini lagi marah duduk, dia berdiri, berarti tambahan marah ini udah. Jelas? Kalau orang berdiri disuruh duduk supaya hilang marahnya. Kalau lagi lagi ada orang marahin dia, diam. Salah satu cara menghilangkan marah, diam. Salah satunya wudu atau sholat atau pindah posisi. Ini Sayyidina Umar udah marah, berdiri. Di sampingnya ada pedang. Begitu berdiri mau menghadapi ini paman ini yang salah ucapan tersebut, tiba-tiba ini langsung ngaji. Ini baca Quran. Yang isi Al-Qur'annya, maksudnya daripada ayat Al-Quran, jangan engkau hiraukan ucapan-ucapan orang bodoh, orang jahil. Begitu dengar ayat Al-Quran, ngerim ini Sayyidina Umar, duduk lagi. Kata Sayyidina Umar bilang, seakan-akan saya baru dengar nih ayat Al-Quran, padahal dia sudah hafal. Berarti Sayyidina Umar ini terkalahkan dengan Al-Quran, bisa dikendalikan. Siapapun yang membela syariatnya Allah, dia bisa terkendalikan oleh Al-Quran, dia bisa dikendalikan. Ngerti? Dikendalikan. Barometernya, ukurannya dia bisa diatur. Karena dari Al-Quran ada hadis, stop dia. Oh, Rasul ngelarang, stop. Dia bisa menekan dirinya. Tapi kalau orang itu tidak bisa diatur oleh Al-Quran, dia tabrak isi Al-Quran, dia tabrak isi hadis Rasul, dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran, dia katakan sholat tidak wajib, dia katakan seperti ini, banyak macam, dan dia merubah syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri-cirinya dia bukan ngebela syariat Allah itu. Jelas orang itu tidak ada ketakutan sedikit sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas. Dan orang yang seperti ini biasanya beraninya rame. Kalau ada yang dukung, orang seperti ini. Tapi kalau orang ngebela syariat Allah, walaupun dia sendiri, dia kuat, diberikan kekuatan sama Allah, dilebarkan hatinya, dilebarkan. Orang kalau sudah ngebela syariat Allah, dia punya hati tenang. Punya apa? Tenang. Ngejawabnya tenang, dan bisa nularkan ketenangan buat orang lain. Seperti dokter. Seperti apa? Dokter. Katakan Pak Harun dia pusing. Sudah dia lihat gelap rumahnya. Ya Allah, dia bilang sama istrinya, cepat-cepat bawa saya ke dokter. Ini kayaknya malaikat mau datang dah ini. Kata Pak Harun. Sampai sana dokter cuma bilang, Pak Harun ini belum sarapan tadi ini, kata dia. Tenang dia langsung. Jelas dah? Tenang, asam lambungnya naik nih, kata dia. Bahasa yang tenang itu menularkan kepada orang lain. Nah itu dia. Orang kalau udah berani sesuatu yang dia bela, dia punya rasa itu ketenangan dalam jiwanya. Dia miliki apa? Ketenangan di dalam hatinya. Jelas apa tidak ini? Faham apa enggak ini? Ibu-ibu faham apa enggak? Faham? Mudah-mudahan faham. Bapak-bapak faham? 3, zikrullah, ihsan bainan nas. Yang ketiga apa? Syuja, berani. Berani apa? Berani ngebela syariatnya Allah. Jadi gampang kita diatur sama syariatnya Allah. Maksudnya apa? Yang kita bela nanti kita dibuat tunduk. Seperti itu. Ayo terus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah melakukan amal solih, karena akan terjadi fitnah seperti malam yang gelap gulita. Ya Allah. Saat itu gelap gulita, akan terjadi fitnah seperti malam gelap gulita. Orang masuk di kamar, dimatikan lampu, kita ngelihat sebab cahaya. Kalau nggak ada cahaya nggak bisa ngelihat. Ini bahasanya gelap gulita. Jadi kalau mau jalan keluar pasti kepentok dulu, kecuali hafal.
Walaupun kita udah hafal, kadang-kadang kepentok tuh. Masuk kamar, tiba-tiba mati lampu, bruk. Ya Allah, mana tempat ini? Mana jalan keluar nih? Nah, kepentok, tahu-tahu kamar mandi. Ini seperti apa? Gelap gulita. Nggak tahu mana benar, mana yang salah. Mana nih yang benar nih ulama nih? Dibuat bingung. Allah, Bapak Ibu, kalau mau cabut ilmu itu di muka bumi, Allah wafatkan ulama-ulama yang benar. Sampai akan muncul ulama-ulama yang nggak benar. Dan dia berfatwa sesuai ke hatinya. Baca kitab dia nggak bisa, tapi dia bilang dia ngarang kitab. Jelas? Bahasa Arab dia nggak bisa, tapi ngarang-ngarang tuh. Aneh-aneh dia fatwakan. Merusak Islam dari dalam. Jelas? Hati-hati. Akan muncul terus menerus yang seperti ini. Akan muncul orang terus menerus. Bukan dihilangkan ajarannya, tapi sebagian orang dibuatnya apa? Dipelihara seperti itu. Jelas? Justru yang dihilangkan yang benar pada zaman saat ini, sehingga dibiarkan orang-orang seperti itu beberapa banyak, seperti mau dihilangkan tapi nanti dimunculkan kembali lagi, sehingga bingung. Menyingkirlah ulama-ulama yang benar. Bingung nih umat, mana yang benar mana yang salah. Jelas? Seperti itu. Mudah-mudahan kita belajar dengan benar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sanad yang benar sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, belajar yang benar sama ulama yang benar. Suatu saat akan sampai, yang kita lihat jauh di sana akan sampai ke daerah kita suatu saat. Jelas? Yang kita lihat di sana kok bisa begitu ya? Jelas? Kok bisa begitu? Suatu saat dia akan terjadi juga di daerah kita. Suatu saat, kalau sudah hilangnya para ulama-ulama yang benar. Sebab apa terjadi seperti itu? Karena dulunya kita nggak mau ngaji sama ulama yang benar, sehingga ulama yang aneh-aneh muncul. Dimudah-mudahkan semua. Tidak apa-apa, kata dia nih. Tidak apa-apa semua, pokoknya tidak apa-apa. Yang sulit-sulit dia bilang tidak apa-apa tuh. Terus Saat itu kebanyakan orang akan sulit membedakan yang benar dan yang batil. tuh kata Rasul nih, saat itu orang bingung mana yang benar mana yang salah, dibuat bingung. Ya Allah, dulu ndak pernah zaman orang tua kita ngelihat yang model begini nih, dia ada sekarang nih, bingung mana yang benar mana yang salah. Ya Allah, goyah kita ini. Orang yang sudah kuat jadi goyah. Fitnah, itu namanya apa? Fitnah. Makanya kita minta meninggal husnul khotimah, benar-benar nih doanya itu. Kita nggak tahu kita termasuk masuk fitnahnya apa nggak, mudah-mudahan nggak masuk, amin ya rabbal alamin. Terus Saat itu seorang laki-laki berada dalam keadaan beriman di waktu pagi, beriman, paginya beriman, terus malamnya namun kafir di waktu sore. ya Allah, cepat sekali fitnah ini. Berarti maksudnya masuk belum 24 jam bisa orang keluar dari Islam. Kadang dia masuk, besok keluar, begini keluar masuk. Hati-hati yang bilang agama semua sama, tidak boleh. Agama semua sama. Yang benar cuma apa? Islam. Terus Dan beriman di waktu sore lalu kafir di waktu pagi. tuh cepet ya, setengah hari. Rasul bilang apa? Maksudnya apa? Dia hadis ini cepat terjadinya, cepat kecepatannya itu. Nggak sampai 24 jam. Pagi beriman, hilang imannya. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijaga iman kita sama Allah. Iman inilah yang paling berharga di dalam hati kita. Seperti apa? Seperti mutiara yang dicari itu. Dia di dalamnya itu capek dicari, harus harus masuk ke dalam laut yang dalam. Itu pun dapatnya cuma satu, dibuka dulu, harus pakai tenaga gitu cari iman tuh. Berat. Itu yang dihargakan sama Allah, iman tuh. Kecil, iman tuh paling kecil dihargakan 10 kali dunia. 10 kali dunia dalam kitab Jawahirul Uliyah dijelaskan. 10 kali dunia. Allahu Akbar. Didik anak benar-benar. Karena kenapa Bapak Ibu? Di zaman sekarang ini kita miris krisis orang benar. Orang pinter
banyak. Krisis orang apa? Bener, orang pinter banyak. Yang nyuri banyak-banyak tuh orang pinter apa enggak tuh? Pinter. Betul apa tidak? Kalau dia nggak pinter, nyolongnya bagaimana? Masuk rumah orang, itu dia nggak pinter tuh. Ngambil motor orang, ngambil sendal, malakin orang masuk ke kampung dipalakin, itu orang nggak pinter. Kalau pinter, dia ngambil tapi nggak ketahuan, banyak lagi, dia pinter. Jelas? Makanya kita krisis orang apa? Bener, bukan orang apa? Pinter. Ada fakultas hukum, tapi nggak ada fakultas keadilan. Jelas? Ada fakultas hukum, tapi nggak ada fakultas apa? Ada fakultas dakwah, tapi nggak ada fakultas ikhlas dalam dakwah. Kepintaran itu dia diberikan sama Allah, justru dia yang rusak itu, sehingga orang nggak percaya, nggak ada percaya lagi. Dia yang ngerusak. Masing-masing bab, masing-masing bidang dia banyak ngerusak di babnya itu. Dia dikasih kepintaran, bukan dia gunakan untuk membantu orang, justru dia buat orang tidak percaya. Dia merusak itu dengan kepintarannya di bidangnya masing-masing. Seperti itu. Makanya orang krisis orang apa? Bener. Orang apa? Bener, sulit ketemu orang bener zaman sekarang. Kalau bener di kantor, apa yang terjadi? Diungsikan nanti lama-lama. Kalau dia bener diungsikan, kalau tidak diungsikan dibuat sakit, cepat pensiun. Mutasi namanya. Wallahu alam, saya tidak tahu. Wallahu alam. Krisis orang. Ya Allah, berat memang di zaman saat ini. Kita megang syariatnya Allah seperti memegang bara api. Megang apa? Bara api, kata Rasul. Ini bara api, kalau dipegang sakit. Cuma kalau terus dipegang bisa padam dia nih. Bisa dia nih. Cuma kebakar tangan. Kebanyakan orang begini. Dia gini-gini kan. Kadang dia pegang, kadang enggak, dimain-mainin sama dia. Kadang waktu dipakai lagi rame baru dipakai, kalau enggak dipakainya. Dimain-mainin jadinya. Digini-gini kan. Ya Allah. Terus dia menjual agamanya dengan harta dunia. Dia menjual agamanya dengan harta dunia. Dia relakan yang bisa hukum halal, bisa yang hukum haram, karena ditawar-tawar ada enggak pernah bisa dia berubah jadi halal. Tergantung pesanan hukum. Oh bisa nih kata dia. Ya Allah. Harusnya enggak boleh. Karena kenapa? Syariat ini turun dari para nabi. Enggak bisa, udah baku, memang aturan dari Allah. Ini dia bisa buat tergantung pesanan. Kemarin kami ke Kendari, makanya kemarin tidak masuk, tidak ngajar di tempat ini. Kemarin kalau tidak salah Habib Hashim yang gantikan. Iya, kami berangkat ke Kendari, pertemuan ulama bagian timur. Kami perwakilan kebetulan dari NTB ke sana. Rapat ada dari Papua, dari ini bahas tentang wakaf, zakat, tentang makanan halal, tentang apapun. Tentang label halal salah satunya. Salah satu label apa? Halal. Pertanyaannya, label halal itu dari makanannya saja atau prosesnya juga atau bungkusnya juga? Jelas? Kebanyakan yang terjadi apa? Yang dilihat isinya saja. Tapi prosesnya enggak. Bungkusnya juga enggak. Syariat ini ngelihat 3, prosesnya, bungkusnya, isinya. Dan proses pun yang halal bisa jadi haram. Contoh, ada orang punya ayam, salah cara nyembelih, jelas haram jadinya. Jelas. Ada orang punya ayam tapi nyuri, beda jadi prosesnya. Itu syariat ngeliat tuh proses, isinya, sama bungkusnya. Sama apa? Bungkusnya itu. Itu yang perlu kita dikaji itu. Jadi jangan sembarangan. Oh ini dia ada halal dan kita tidak tahu siapa ini nyembelinya siapa begini. Lebih bagus makan di rumah, saran kami. Lebih bagus makan apa? Di rumah. Jelas?
Warok itu bagus. Jadi orang hati-hati itu lebih bagus. Orang warok mustajab doanya. Mustajab apa? Doanya semoga kita dijauhkan dari fitnah. Amin. Ya Rabb. Tapi gimana caranya kita dijauhkan dari fitnah ini? Karena Imam Nawawi bawakan di babnya pertama hadis ini, caranya berarti mempercepat kebaikan itu. Ini kan judulnya percepat apa? Karena Rasul mengatakan badiru bil a'mal, cepat-cepat beramal soleh. Akan terjadi fitnah seperti malam gelap gulita. Cepetin, terus cepetin. Tidak terkena kita. Karena kenapa? Amal soleh itu seperti cahaya. Gelap itu akan hilang dengan adanya cahaya. Nyingkir dia. Kalau tidak ada cahaya, tutup dia lagi. Jelas? Cahaya itu kalau kita percepat, kalau tidak kita percepat, keduluan kita kemakan sesuatu itu. Kita di dalam gara-gara apa? Nunda sesuatu. Jelas apa tidak? Insyaallah besok kita sambung kembali. Dipersilahkan dulu kepada bapak, ibu-ibu bagi yang mau bertanya. Ada pertanyaan? Silakan, Ustadz Hussein. Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya Habib mengenai cara ampuh dan cepat ketika kita sedang futur, sedang lemah dalam beribadah. Biasanya untuk segera bangkit lagi untuk dari kefuturan itu cara cepatnya seperti apa? Iya. Bagaimana cara cepat bagi orang kalau lagi lemah imannya? Tak salah kemarin saya bahas di Kampung Banjar. Atau di mana saya lupa. Kalau bahasanya insecure. Gimana caranya bagi orang yang lemah, gampang putus asa? Caranya bagaimana ngebangkitinya? Yaitu banyak-banyak berzikir dan tafakur. Ada dalilnya? Ada dalilnya. Allah katakan dalam Al-Quran, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, orang yang mengingat Allah dalam kondisi berdiri, wa qu'udan dan duduk, wa ala junubihim dan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Apa yang dia ucapkan? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya ya Allah, engkau ini ternyata tidak ciptakan sesuatu ini sia-sia. Banyak orang putus asa lalu dianggap dirinya, kayaknya saya diciptakan tidak ada gunanya. Nah, berarti dia kurang jalan nih. Suruh jalan-jalan, tafakur dulu. Jelas? Kerjakan apa yang kita senengin. Contoh, kita senang bersepeda dulu. Kerjain yang positif. Kita senang berenang. Kita senang naik gunung. Di sana kita gunakan untuk tafakur. Jelas? Nanti dia kembali lagi diri kita itu. Banyak orang dia mengurung dirinya, dia menganggap dirinya tidak ada manfaatnya, putus asa. Dia yang mematikan dirinya, dia yang membunuh dirinya. Tandanya dia belum berzikir dan dia tidak tafakur. Dia tidak apa? Tafakur. Maka sesekali kerjakan sesuatu yang kita senangi. Tinggalkan terkadang sesekali perlu kita tinggalkan ngajar kita. Sesekali perlu kita tinggalkan ngajinya kita. Sesekali kerjain kita pakai sepeda sesuatu itu. Apa hobinya kita itu kita kerjain? Namanya tafakur. Jelas? Makanya Allah katakan di ayat yang lanjutannya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia memikirkan ciptaan-ciptaan Allah lalu dia berucap, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya wahai Allah, engkau ciptakan ini enggak ada sia-sianya. Sebab apa? Tafakur. Disuruh lihat. Ini ucapan yang ngebangkitkan semangat. Dia bilang apa? Sungguhnya engkau ciptakan enggak ada sia-sia ternyata ini. Dia akan kembalikan semangatnya. Jelas? Jangan mau matikan diri kita. Kita yang matikan. Lalu kita bilang, oh ya Allah, saya putus asa, tidak bisa begini, tidak bisa kerja, ditolak di sini, ditolak di sini. Coba keluar jalan. Coba keluar jalan. Oh, baru kita dapat pelajaran. Ini sebabnya nih. Tahu jawabannya. Jelas? Seperti itu. Cuma jangan sering-sering jalan-jalan terus sampai dia tidak jadi kerja. Oh, tafakur aja Pak Ustadz ini. Tetap tafakur, lemas badannya ini. Jelas tidak jadi kerja terus jalan-jalan saja.
Seperti itu. Zikir, tafakkur ini. Karena bunyi ayatnya alladzina yadhkurunallah. Orang yang mengingat Allah. Seperti itu. Zikir dan tafakkur bisa mengembalikan keinginan seseorang. Misal kita lagi numpuk nih di meja, ngelihat ya Allah, kan sumpek ngelihatnya nih. Jelas ngelihatnya aja sumpek. Bapak-bapak pernah lihat tukang yang kerja nggak? Tukang apa? Kerja. Tukang tuh kerja berat sekali. Dari pagi, siang, dia makan numpuk kalau makan. Betul apa tidak itu? Dia lapar betul. Capek dia kerja, pulang 5:30. Subhanallah bapak-bapak. Habis itu dia kena air, dia mandi. Hilang capek itu. Langsung salat maghrib. Dia kayak kembali. Jelas? Kembali. Dengan mandi itu. Salah satu kita kalau ngelihat nih sumpek, bukan mandi ini kalau di bab ini. Keluar jalan. Tinggalkan dia sebentar ini. Nah begitu kita lihat, Masya Allah gampang nih dia nih. Gampang deh kita kerjain. Seperti itu. Jelas apa enggak? Seperti itu. Mudah-mudahan paham. Paham apa enggak tapi? Satu lagi. Ada halanya. Iya. Itu kita zikrnya kayaknya tidak kuat. Iya. Itu makanya jalan-jalan itu. Iya, enggak apa-apa. Yang penting jangan melalaikan. Hukum musik ini tergantung kalau kita tidak melalaikan diri kita. Jelas? Oh iya, tenang kita begini. Jelas? Yang penting dia nggak ngelalain kita. Jelas apa enggak? Kalau dia ngelalain kita, baru dia tidak boleh nih. Jelas apa tidak? Oh Pak Ustadz, hukum musik haram kata sebagian orang ya. Intinya Bapak Ibu, kalau dia nggak ngelalaikan kita, tidak apa-apa. Tidak melalaikan kita sesuatu. Kan kadang ada sebagian orang, dia sudah sering jalan-jalan nih, tapi sumpek, berarti kurang zikir. Jelas apa enggak ini? Tapi ada orang udah rajin ya, udah rajin, sholat bagus, taklim bagus, semua sumpek, kurang jalan-jalan nih. Jelas? Coba dia jalan-jalan sekali. Dia jalan-jalan rekreasi, tinggalkan dulu itu. Jelas? Subhanallah, pas dia sampai itu seneng dia ngajar tuh, seneng. Kenapa seneng? Ketemu orang seneng. Kan tidak enak daripada kita ketemu orang sumpek. Ya Allah, ditanya kenapa ini? Orang nanya, dia mau datang ke kita menghilangkan masalah, dia nanya masalah kita, apa berat masalah kita ini? Kan tidak enak itu. Jelas apa tidak ini? Makanya saya kalau di orang datang ke pondok lama, kadang-kadang mau keluar kamar tuh ngepasin dulu. Kalau lagi dia berat betul, udah ngajar udah begini, karena ketemu orang harus kita senyum, harus kita apa? Senyum. Walau karena dia tidak tahu kita sedang kenapa. Masing-masing orang ada bebannya, tetap aja senyum. Nah itu tidak enaknya jadi ustadz tuh. Kita ketemu senyum, apa kabar Pak? Begini. Karena dia mau bertanya tentang masalah. Ustadz, ana ada masalah begini. Nah, kadang ada yang pernah datang ke pondok ibu-ibu sampai habis apa namanya ini tisu ini, sampai maafin saya Ustadz gini, sampai habis tisu itu. Oh enggak apa-apa. Jelas? Mungkin dia bisa selesai, Allah yang utus dia ke sini. Cuma kita kasih jawaban seperti itu. Seperti itu. Bantu orang. Cuma hal itu kalau kita datangin dia dengan ketenangan, bisa dia sesuatu itu. Jalan-jalan sesekali sama keluarga. Misal kita ribut aja rumah tangga, jalan-jalan coba. Jelas? Kita ribut, sering ribut nih, berantem. Ayo sudah berhenti kerja dulu, bukan berhenti selamanya. Maksudnya libur dulu. Jalan-jalan udah berdua. Pergi kemana gitu. Nanti kita lihat pulang-pulang, Masya Allah harmonis kembali lagi. Jangan dia saja yang jalan-jalan, istrinya enggak jalan-jalan, tetap aja sampai sumpek lagi, kelahi lagi. Dua-duanya. Karena dia enggak jalan-jalan nih. Jelas ngerti maksudnya? Kalau istrinya saja yang jalan-jalan keluar, suaminya kan ada sebagian orang
Suaminya dia kerja saja di kantor sumpek, istrinya tenang jalan-jalan aja. Di mana rumah arisan ke sana kemari dia seneng aja. Ya Allah kok enak betul di istri, kata suami. Berantem nanti tuh. Jelas. Istrinya ndak nyambung sama suaminya. Abang ini kenapa begini? Bingung. Ya memang dia ada beban dia ini. Kita kan longgar terus. Terus sumpek dia mulai istrinya ini sumpek. Kenapa? Kena ketular itu. Curhat sama temannya. Mulai dia sumpek sudah. Salah temannya curhat. Keluar jalan-jalan bareng. Jelas apa tidak ini? Jangan sebelum halal keluar. Pas sudah halal tidak keluar. Ya Allah, Allah mahdina fiman hadait saja ini. Jelas ibu-ibu? Sudah saya sampaikan hatinya ibu-ibu. Supaya diajak jalan-jalan sama bapak-bapaknya. Jangan dia pergi mancing aja sendiri. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Taib. Kita sama-sama baca doa. Ya Rabbana a'tarafna bi anna اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب المنة بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الطش السحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.